Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Labia selamat lingkungan latte, salam sujud karende malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Perkenalkan, saya Randy Muhammad Iqbal, SSI MSI. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah sintesis dan karakterisasi senyawa anorganik, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester 6 perkuliahan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah sintesis dan karakterisasi senyawa anorganik, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami metode sintesis senyawa anorganik, karena ada beberapa metode yang bisa digunakan baik itu dalam sistem up to down dan juga bottom up dalam untuk mendapatkan senyawa anorganik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teknik sintesis material nano. Dan yang ketiga itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip karakterisasi senyawa anorganik. Selanjutnya, selain capaian pembelajaran mata kuliah ini juga meliputi beberapa materi, yaitu prinsip sintesis senyawa anorganik, sintesis fasa padat, sintesis pada suhu rendah, sintesis nanomaterial atau material nano, kemudian dilanjutkan dengan karakterisasi material dengan beberapa teknik, yaitu teknik menggunakan X-ray diffraction, menggunakan Fourier transform infrared, menggunakan thermal analysis, dan juga menggunakan scanning electron microscope dan juga X-ray fluorescence. Adapun beberapa pustaka yang bisa digunakan dalam pembelajaran mata kuliah sintesis dan karakterisasi senyawa anorganik ini, yaitu menggunakan referensi buku dari Anthony West yang berjudul Solid State Chemistry and its Application, kemudian juga menggunakan buku karya tim dosen kimia anorganik, yang itu berjudul Sintesis Senyawa Anorganik, kemudian beberapa paper dari karya publikasi kami yang kami integrasikan dalam mata kuliah dari tim dosen kimia anorganik. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam perkuliahan ini kami yaitu menggunakan metode student-centered learning, kemudian juga dilanjutkan dengan ceramah dan diskusi seperti pada biasanya, dan juga pada mata kuliah ini juga menawarkan suatu metode pembelajaran, itu adalah project-based learning, di mana nantinya diharapkan mahasiswa mampu melakukan sintesis material anorganik yang dilanjutkan dengan teknik-teknik karakterisasinya, sehingga capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat tercapai dengan baik sesuai dengan CPL yang telah ditetapkan oleh Himpunan Kimiawan Indonesia terkait lulusan S1 Kimia mampu mensintesis dan mengkarakterisasi persenyawaan baik anorganik maupun organik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem penilaian pada mata kuliah sintesis dan karakterisasi senyawa anorganik. Ada beberapa aspek penilaian. Yang pertama adalah dari program project based learning, atau dari hasil proyek memiliki bobot yang cukup besar, yaitu adalah 50%. Kemudian penugasan mandiri dan terstruktur memiliki bobot 10%. Selanjutnya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 20%. Jadi kalau di dengan total bobot tersebut nilainya adalah 100%, di mana hasil proyek memiliki penilaian yang cukup tinggi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait mata kuliah sintesis dan karakterisasi senyawa anorganik, khususnya di perkuliahan terkait bagaimana sih teknik sintesis material nano. Namun sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan.
Berdoa selesai. Oke, baik ya, adik-adik mahasiswa, hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita terkait teknik sintesis material nano, khususnya material anorganik dengan sizing nanomaterial, di mana material nano ini menjadi salah satu eh, material yang banyak digunakan di zaman sekarang dan juga masuk ke dalam kategori Rencana Induk Riset Nasional atau RIRN, di mana nanoteknologi itu masuk dalam skop bagian material maju yang menjadi fokus pengembangan riset khususnya di Indonesia dan juga di dunia. Dan sekarang juga sudah banyak berdiri terkait pusat unggulan riset terkait nanoscience dan nanoteknologi. Nah, namun ya, sebelum itu eh, kita harus mengenal dulu secara terms atau secara kata. Ada kata nanoteknologi dan juga nanoscience. Ya, jadi berdasarkan perbedaan kedua terms atau kata tersebut, nanoteknologi itu berfokus kepada bagaimana sih teknologi atau juga bagaimana desain, productions, dan juga karakterisasi dan aplikasi dari nanostructure material tersebut, baik itu dari segi shape dan juga segi sizing yang berbeda. Yang paling penting adalah ketika kita berbicara tentang nanoteknologi, ya, kita harus memahami terkait fundamental understanding atau pemahaman yang lebih basic terkait bagaimana sih properties fisik, kimia, dan juga fenomena-fenomena yang berhubungan dengan material nano tersebut. Ya. Nah, selanjutnya ada terms yang selalu berkaitan dan selain dengan nanoteknologi, itu adalah terms berikutnya adalah nanoscience. Ya, nanoscience itu lebih berfokus kepada eh, fundamental atau hubungan yang basic yang dasar terkait antara bagaimana sih fenomena fisik atau properti fisik terhadap dan material dimensionnya terhadap skala dalam skala nano terhadap bagaimana properties dia, bagaimana struktur dia, dan juga bagaimana aktivitas dia jika diaplikasikan ke beberapa aplikasi. Ya, jadi apa namanya itu beberapa ada dua terms yang banyak bermunculan ketika berbicara tentang nanomaterial. Nah, eh, kalau kita berbicara nanomaterial, juga kita harus tahu bagaimana sih scope atau sesuatu itu dikategorikan sebagai nanomaterial ya, atau disebut di sini dengan sebagai nanoword, ada juga atau dengan microword ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara nanomaterial, border maksimumnya itu ada atau batas maksimum ukuran ketika dikatakan nanomaterial itu adalah ukurannya 100 nanometer. Jadi ukuran maksimum suatu material dikatakan nano itu adalah ukurannya 100 nanometer. Seperti kita contoh di sini, sebenarnya di dalam tubuh kita ini juga sudah banyak ya yang berhubungan dengan nanomaterial ya untuk aspek-aspek biologi. Contohnya kita sel darah merah kita itu ukurannya 2 sampai 5 ukurannya juga ini ukurannya sekitar 2 sampai 5 nm. Sorry ada typo sedikit. Kemudian apa namanya untuk ATP ya di dalam tubuh kita dan juga DNA dalam tubuh kita juga semua dalam skala nanometer. Nah, dan di sini ada border jika ukuran suatu material itu lebih dari 100 nanometer dia akan masuk ke dalam microstructure material ya bukan di nanostructure material. Ya contohnya juga ada beberapa material yang banyak dikembangkan di dunia sekarang ya baik itu untuk urusan optoelektronik, mikroelektronik dan devices lainnya ya ada contohnya juga uh, nanotube elektrod ya berbasis karbon, juga nanotube resistor, dan banyak digunakan juga karbon nanotube ya. Ini juga merupakan contoh eh, nanomaterial. Nah, sekarang secara approach atau philosophical approach ya, eh, ada dua mekanisme utama dalam pengembangan nanomaterial. Ya, bagaimana kita mensintesis material nano itu dibedakan atau berdasarkan dua pengembangan teknik. Ya, ini teknik yang paling mendasar atau teknik cara berpikir. Nanti dia menggunakan keturunannya akan didefinisikan dengan beberapa pendekatan lagi. Ya, ada mekanisme top to down. Ya, top to down itu dari sesuatu yang besar kita rubah menjadi sesuatu yang kecil, atau dari bulk material atau dari material yang besar kita kecilkan menjadi nano. Itu adalah mekanisme top to down ya.
Sedangkan mekanisme yang kedua itu adalah mekanisme bottom up, ya. Mekanisme bottom up itu kita memulainya dari atomik, skala atomik, ya. Dari skala atomik atau skala ion atau skala molekul nanti dia berkembang menjadi growth menjadi partikel sehingga muncullah suatu nanomaterial. Jadi yang kalau bottom up dari yang sangat kecil dari sisi atomiknya kita desain, dari sisi molekulnya kita desain, kemudian dia berkembang menjadi nanomaterial berukuran maksimum 100 nm. Nah, sedangkan kalau kita bicara top to down, berarti bisa jadi dari material tersebut ukurannya 1 mikron ya atau 1000 nm kita kecilkan menjadi 100 nm atau kurang dari 100 nm. Jadi ada beberapa teknik yang bisa kita kembangkan ya, baik itu untuk teknik top to down dan juga bottom up untuk mendapatkan nanomaterial. Ada beberapa metode yang cukup banyak digunakan atau berkembang atau lagi ngetren saat ini untuk bagaimana kita mendapatkan nanomaterial ya. Contohnya yang pertama kopresivitasi, yang kedua itu adalah sol gel processing, dan ketiga itu ada micro emulsion, yang keempat ada hydrothermal atau solvothermal synthesis, yang kelima terkait microwave synthesis, yang keenam sonochemical synthesis, ini menggunakan suara ya, menggunakan audio gelombang suara, ada juga template synthesis dan juga biomimetic synthesis. Nah, jadi setelah ini saya akan explain beberapa teknik ini untuk mendapatkan sintesis atau mendapatkan nanomaterial dengan teknik-teknik tertentu. Oke, kita masuk ke teknik yang pertama ya, ada kopresipitasi. Ada yang tahu kopresipitasi ini kata dasarnya dari kata apa? Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Belum pernah, Pak. Oke, belum pernah ya. Jadi kata dasar kopresipitasi ini berdasarkan dari kata presipitasi. Ya, ini kata dasarnya adalah presipitasi, yaitu artinya adalah pengendapan. Jadi kalau secara konsep ya, apa namanya, kopresipitasi itu ketika semua ion atau perkusor itu dilarutkan dulu sebagai ion, ya. Setelah dia sebagai ion akan kita endapkan bersama-sama dengan agen pengendap, ya, sehingga nanti akan didapatkan partikel sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, jadi secara reaksi yang terjadi dalam proses tersebut ya, ada ion-ion tadi kemudian diendapkan, itu terjadi proses nukleasi penumbuhan dan juga sampai ketika dia menjadi semuanya mengendap, dia akan proses ini disebut dengan aglomerasi atau mengaglomerasikan partikel. Jadi itu konsep basicnya ya. Kemudian reaksi kopresipitasi ini mengikuti beberapa karakteristik. Ada beberapa karakteristik ya, contohnya adalah produk umumnya itu tidak larut ya dalam kondisi yang high supersaturation atau kondisi yang sangat-sangat jenuh. Kemudian nukleasi itu adalah kunci utama dan kunci utama untuk pembentukan jumlah partikel yang banyak ya, jumlah partikel yang banyak dengan target sizing yang kita inginkan. Jadi nucleation step itu berkunci di mana? Di pada konsentrasi ion. Ya, konsentrasi ion prekursornya itu kita juga penting. Ketika kita membuat ion prekursor itu semakin banyak, maka akan ada possibility jumlah partikel yang terbentuk juga akan semakin banyak. Ya, itu. Kemudian yang ketiga aspeknya adalah secondary process, such as the Ostwald ripening and aggregation. Ini juga akan berpengaruh terhadap size dan morfologi dan juga properties dari produk, karena bisa jadi agen pengendap dan lain-lain itu ketika ditambahkan dia akan membantu pembentukan sizing atau pembentukan partikel yang berbeda-beda nanti. Nah, kemudian sehingga ketika didapatkan sudah the super saturation condition necessary to induce ya, ada penambahan dari agen pengendap, dia akan menghasilkan reaksi kimia tertentu sehingga akan mendapatkan suatu padatan dengan target tertentu. Contohnya ini adalah mekanisme reaksinya yang awalnya seperti saya bilang dia dalam bentuk ion ya. Ion ketemu ion kemudian diendapkan secara bersama-sama menjadi suatu komponen yang sama, menjadi suatu komponen baru
maka dia akan membentuk suatu padatan yang solid. Nah, jadi padatan ini ketika kita karakterisasi, dia akan memiliki apa namanya, dia akan memiliki sizing yang kecil atau sizing yang berukuran nano seperti itu. Oke. Ya ini ada beberapa tipe kopresipitasi ya. Biasanya metal itu sangat mudah mensintesisnya menggunakan teknik kopresipitasi. Itu dan kebanyakan juga menggunakan teknik kopresipitasi untuk yang berbasis logam atau metal oksida. Ya. Oke. Nah ini contohnya ya. Contohnya ada eh, ada tioacetamida. Ini kita bisa gunakan untuk perkusor ya dengan garam zinc asetat untuk membuat zinc sulfida ya. Jadi karena ada ionisasi dari Zn2+ ditambah dengan ekses ya, ada ekses dari es yang berlebih sehingga membentuk zinc sulfida. Nah, ini zinc sulfidanya akan membentuk seperti sebuah endapan nantinya di bawah. Oke. Kemudian saya masuk ke teknik proses yang kedua ya. Ada yang pernah mendengar tentang sol dan juga gel atau sol gel proses? Oke, Priscilla pernah mendengar? Pernah, Pak. Oke, ya pernah mendengar terkait tentang sol dan juga gel ya. Jadi kalau kita berbicara tentang sol gel processing, ini prosesnya pertama proses ini membuat sol dulu, kemudian gel, baru dikalsinasi untuk menjadikan sebuah produk. Ya, jadi biasanya sol gel proses ini disebut dengan teknik kimia basah ya, yang menggunakan apa namanya bahan kimia itu dilarutkan untuk membentuk sol dulu ya. Setelah jadi sol kemudian kita tambahkan regen-regen tertentu untuk meningkatkan networknya atau menumbuhkan networknya sehingga nanti akan menjadi gel. Dia awalnya sol kemudian jadi gel. Nah setelah networknya terbentuk itu ya dia akan menjadi sebuah perkusor yang bisa kita lanjutkan dengan proses hidrolisis dan juga polikondensasi untuk membentuk koloid ya. Kemudian sistem ini akan membentuk nanopartikel yang disperse in a solvent. Ya. Kemudian pembentukan metal oksida khususnya yang berbasis sol gel itu berdasarkan reaksi hidrolisis dan juga polikondensasi yang berdasarkan di sini biasanya ada oksometal dan juga hidroksometal yang menjadi jembatan pembentukan reaksi dari metal oxide tersebut. Dan biasanya dengan sol gel ini kita bisa mendapatkan material itu dengan ukuran nano. Ya, jadi setelah kita dapatkan dia dalam proses sampai ke polihidrolis dan juga polikondensasi, biasanya kita lanjutkan dengan proses termal ya atau drying proses atau juga kalsinasi untuk menghilangkan ya gelnya itu sehingga didapatkan hanya pure metal oxide di akhirnya. Nah, ini saya berikan contoh ya. Contoh bagaimana sih kita mensintesis apa namanya titanium dioxide nanopartikel ya. Titanium dioxide nanopartikel dengan H2O stabilizer. Ini dari alkoxide ya, berbasis regen-regen alkoxide. Kemudian dibuatlah nanodispersi oxide sol. Dia akan membentuk sol, kemudian dihilangkan lagi H2O-nya untuk membentuk gel. Nah, setelah dapat serogel di dalam serogel akan terjadi proses hidrolisis dan juga polikondensasi ya, sehingga nanti terbentuklah titanium dioxide dengan MO rantai MO membentuk klaster kristal tertentu dan itu kita panaskan ya dengan pemanasan sekitar 400 derajat Celcius sehingga akan terbentuklah titanium dioksida dengan ukuran nano. Hal ini juga dibuktikan dengan data dari gambar ya, dari mikrograf di sebelah kanan, itu bahwa ukuran partikelnya itu sekitar kurang dari 100 nanometer. Ini berdasarkan dari jurnal-jurnal yang telah dihasilkan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait teknik kopresipitasi dan juga teknik sol gel proses.
Ada pertanyaan terkait terkait kedua teknik ini? Bertanya, Pak. Oke, boleh, silakan. Tadi kan di kopresipitasi itu pengendapan ya, Pak, dasarnya. Betul. Mm. Apakah kita bisa membuat material nano dari kopresipitasi ini, Pak? Oh iya, betul. Kopresipitasi pasti kemungkinan besar ukurannya nanomaterial. Ya, baik itu menggunakan perkusor awal itu adalah perkusornya perkusornya chemical pure atau prekusor yang kita didapatkan dari bahan kimia atau toko kimia bisa kita dapatkan. Seperti itu, Dimas. Tapi ada juga yang menarik ya kalau kita bisa berbicara tentang kopresipitasi ya. Kopresipitasi ini kita bisa kembangkan juga dengan menggunakan mineral alam misalnya ya sebagai source untuk pembuatan pembuatan nanomaterial dengan teknik kopresipitasi. Cuman kita menambahkan satu tahapan sebelum kopresipitasi, yaitu adalah ekstraksi ionnya dulu. Jadi contohnya kalau kita lihat mineral bauksit ya, mineral bauksit itu kan ada Fe2O3 ya, ada juga Al2O3. Jadi kalau kita mau mengambil besinya, kalau kita misalnya mau membuat eh, nanomaterial besi dari mineral bauksit, ya kita bisa mengekstrak dulu dengan ekstraksi asam. Jadi Fe2O3 itu akan larut ya sebagai besinya akan larut sebagai Fe3+ ya dengan Cl. Kemudian setelah didapatkan ionnya Fe3+ tersebut baru kita endapkan, kita lanjutkan ke proses kopresipitasi. Jadi perkusor yang digunakan untuk mensintesis nanomaterial berdasarkan kopresipitasi ini tidak hanya dari komersial partikel atau garam-garam komersial, tapi dia juga bisa kita kembangkan dari mineral-mineral alam yang ada di Indonesia. Itu adalah salah satu isu strategis dan saya rasa ya, itu adalah salah satu teknik yang menarik ya. Apabila kalau kita mau memproduksi nanomaterial, tapi source-nya itu dari mineral-mineral alam yang ada di Indonesia, tidak hanya bauksit, contohnya silika, nikel, tembaga dan lain segala macam, kita bisa membuat nanomaterial dengan logam-logam tersebut berdasarkan ukuran dan target tertentu yang kita inginkan dengan source mineral-mineral alam. Oke, seperti itu. Bagaimana, Dimas? Baik, Pak, terima kasih atas jawabannya, Pak, sangat menginspirasi menurut saya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini yang selanjutnya adalah hidrotermal dan juga solvothermal sintesis. Nah, jadi hidrotermal dan solvothermal sintesis ini adalah eh, satu teknik yang dimana perkusor sintesis itu dimasukkan ke dalam autoclave atau bom autoclave ya, atau di self dalam satu vessel. Kemudian di dalamnya itu selain regen, perkusor kita tambahkan dengan air. Apabila air itu berarti dia hidrotermal. Tapi bila dia non air, non H2O yang ditambahkan sebagai pelarut yang dipakai itu artinya adalah dia akan mensintesis secara solvothermal. Jadi solvo dan hidrotermal itu adalah sesuatu yang dibedakan berdasarkan hanya pelarutnya saja. Jika hidro menggunakan air, jika solvo menggunakan solvothermal. Kemudian seluruh regen dimasukkan ke dalam autoclave di lock, kemudian sehingga kemudian tertutup ya. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven dan oven itu dinaikkan temperaturnya. Ketika temperatur itu naik ya, maka akan terjadi pendidihan air atau solvent yang digunakan, tapi the problem is uh, uapnya tidak bisa keluar dari bom atau autoclave. Nah, semakin suhunya stabil atau semakin tinggi, artinya apa? Tekanan di dalam akan semakin meningkat. Nah, tekanan yang tinggi itulah yang akan mengakselerasi terjadinya pembentukan partikel baru dari regen-regen yang tercampur di dalam uh, yang ada di dalam autoclave tersebut. Karena akan ada terjadi banyak tumbukan kan di situ ya. Oke. Karena akan terjadi banyak tumbukan dan lain-lain sehingga sehingga akan membentuk suatu materi baru berdasarkan proses hidrotermal dan juga solvothermal. Dan perlu diingat ya bahwa solvothermal dan hidrotermal dibedakan hanya berdasarkan kedua pelarutnya saja. Itu seperti itu. Dan ini kita bisa lihat contohnya ada titanium dioxide dan juga ada zinc In2S4 ya.
Dan kalau yang zinc ini sizingnya masih lebih dari 100 nanometer, tapi belum masuk di dalam kategori nanometer. Tapi yang sebelah kiri ini adalah produk-produk dari teknik hidrotermal sintesis. Bisa kita lihat bahwa di sini sizingnya adalah kurang dari 100 nanometer. Oke, sampai sini ada beberapa teknik terkait pengembangan nanomaterial atau teknik sintesis nanomaterial. Ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan saya buka. Izin bertanya, Pak. Saya izin Ya, bertanya, Pak. boleh. Siapa dulu ya? Pak, apakah teknik sintesis material nano dengan menggunakan hydrothermal itu dapat digunakan untuk mensintesis zeolit dengan ukuran nanopori, Pak? Oke, terima kasih Octavia atas pertanyaannya. Oke, teknik sintesis hidrotermal itu bisa digunakan untuk mensintesis material berpori dengan target ukuran nanopori, ya, atau nanopori itu lebih kecil daripada ukuran mikropori ya, di mana di mana hal ini bisa dibuat dengan penambahan template di dalam regen itu kita tambahkan biotemplating atau template yang sesuai dengan ukuran pori target, sehingga nantinya ketika sudah terbentuk kristal dari kristal dari senyawa target atau material target, kita template tersebut dihilangkan melalui proses pemanasan dan lain-lain, sehingga dia akan meninggalkan pori berdasarkan jejak, berdasarkan sizing ya, meninggalkan pori berdasarkan sizing dari template tersebut, sehingga nanti kita bisa mensintesis contohnya zeolit ya, zeolit kan material berpori aluminosilikat, yaitu dengan target nanopori dengan teknik ini, tapi kita tambahkan dengan surfaktan contohnya, atau agen-agen pembentuk pori lainnya yang sistemnya yang sistem ada templating seperti itu. Bagaimana Octavia? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik ya, terima kasih ya atas atensinya. Ya, seperti yang kita lihat bahwa material nano ini ke depan akan menjadi pemeran utama, ya, akan menjadi salah satu pemain penting di industri masa depan, baik di berbagai bidang, baik kesehatan, elektronik, material maju, energi, lingkungan, dan lain sebagainya. Ya, dan kita tentu sebagai adik-adik sebagai mahasiswa kimia ke depan akan berperan penting juga untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa ya. Salah satunya bagaimana mempelajari teknik sintesis dan karakterisasi nanomaterial ke depan. Oke, mungkin sampai di sini dulu kelas hari ini ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Terakhir saya tutup dengan memberikan suatu semangat kepada adik-adik bahwa di masa depan ya sains itu akan menjadi basis akan menjadi dasar pengambilan keputusan, sehingga nantinya orang-orang ketika mengambil keputusan itu akan menggunakan asas-asas atau logika sains untuk mendukung kemajuan baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Dan kita lihat juga bahwa sampai sekarang ya, negara-negara yang saintifiknya maju, dia cenderung dia cenderung memiliki kemajuan ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara yang tidak pay attention terhadap kemajuan sains dan teknologi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan hari ini.